Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hadi. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, bahwa saya meminta Pak Hadi untuk kesediaan hari ini mewawancarai Pak Hadi tentang pengambilan keputusan soal pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mana ini merupakan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan selama ini dalam kegiatan kegiatan saya Pak. Kemudian mungkin bisa sedikit Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat tentang Bapak. Pada kesempatan ini ya perkenalkan diri saya kepala sekolah di Utara, yang mana dalam hal ini kesempatan diwawancarai oleh Bupera selaku peserta CGP angkatan ke-9. Dan alhamdulillah saya dari awal memang mendukung penuh untuk Bupera berkembang, yang mana nantinya bisa diikuti oleh guru-guru yang lain, yang pada intinya saya berharap dengan adanya guru penggerak ini bisa membawa sedikit perubahan, yang terutama dalam kegiatan belajar mengajar yang pada intinya adalah pengembangan itu anak dan mungkin itu secara singkat ya dari saya. Ya nanti apa yang keterangan diminta semakin saya siap membantu dan menyelesaikan tugas-tugas yang Bupera laksanakan dari awal dan sampai saat ini. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas dukungannya Bapak selama ini karena telah memberikan support yang luar biasa dalam kegiatan saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Pak, kita mulai saja wawancara kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama, selama ini nih Pak, bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun tindakan moral Pak? Baik, kalau kita berbicara masalah dilema etika atau tindakan moral, yang mana dilema etika ini yang disebut biasanya dilema etis atau paradoks etis, yang biasa kita dengar itu adalah dilema etika. Yang mana dilema etika ini pada umumnya sering terjadi di sekolah, bukan hanya di sekolah kita tapi di sekolah lain, yang pada umumnya ini adalah permasalahan besar yang dihadapi oleh kepala sekolah, yang mana dilema etika ini adalah nilai kebajikan yang bertentangan dengan atau benar melawan benar, yang sangat sulit dihadapi oleh seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Yang mana juga pada sisi lain rujukan moral ini adalah berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Kalau kita membahas masalah ini di sekolah ini juga banyak terjadi, yang salah satu kita dalam penyelesaian masalah inilah yang memang sangat berat, yang mana kita harus banyak mengimbangi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yang mana sebenarnya kita tahu yang pihak misalnya A salah, pihak B benar, tapi kita harus seorang kepala sekolah, yaitu sebagai leader manajer di sekolah, kita harus bisa mengambil keputusan terutama dengan pikiran yang jernih, memikirkan efek yang mengakibatkan kenyamanan sekolah ini akan terganggu ketika kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu salah. Makanya yang dibutuhkan dalam permasalahan rujukan moral ini, kita harus ada rasa keadilan itu pada ini. Begitu Bupera kira-kira. Kalau masalah identifikasi masalah luar biasa banyak yang ada di sekolah. Ya Pak ya, untuk identifikasi masalah udah banyak sekali Pak tadi. Kemudian kalau rujukan moral mungkin mudah karena benar melawan salah, Pak. Mungkin yang dilema etika yang agak susah ya Pak ya, karena benar melawan benar. Nah berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama ini yang dilema etika, memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan?
penyelesaiannya kira-kira langkah-langkahnya. Kalau untuk langkah penyelesaian cara atau solusi yang terbaik, terutama kami sebagai kepala sekolah pada intinya harus bisa mengidentifikasi itu apa permasalahan. Nah, yang kedua, kita harus membuat atau mengumpulkan fakta-fakta dari kejadian-kejadian yang menimpa sekolah. Misalnya, terus yang ketiga itu meminta keterangan dari pihak-pihak yang memang betul-betul mengetahui apa permasalahan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya juga meminta pencerahan atas apa yang akan terjadi ya dalam mengambil keputusan. Kami kita sharing dengan komite, korwil, dengan pihak dinas ataupun dengan pihak-pihak yang memang terkait yang bisa kita minta untuk pencerahan kita dalam mengambil keputusan. Nah, dalam langkah solusi ini ya, pada kita kembali lagi kita harus tenang dan fokus. Jangan sampai nanti kita meminta keterangan itu kita bisa terlalu cepat menyimpulkan. Kita harus mengetahui dulu apa permasalahan, apa sumber masalah awalnya. Nanti setelah perjalanan berkembang nanti kita akan mengetahui, oh ini yang benar, ini yang salah. Ketika dalam mengambil keputusan kita tidak bisa merugikan pihak yang satu dan pihak yang lain. Kita harus paling intinya harus ke rasa keadilan kedua belah pihak. Itulah seorang leader yang memang berat, seorang kepala sekolah menjalankan tugas ketika memang ada masalah. Kalau tidak ada masalah kita bisa bekerja dengan fleksibel, santai, tapi ketika ada masalah itu resiko seorang kepala sekolah harus berani mengambil dalam sebuah keputusan. Itu kira-kira langkah-langkah yang harus kita jalani. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini adalah dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian meminta keterangan atau sharing dengan komite atau pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan sekolah, kemudian mencari solusi yang berdasarkan rasa keadilan untuk semua pihak. Karena kalau keputusan ini kan memang tidak mungkin menguntungkan semua pihak, pasti ada yang harus dipentingkan. Baiklah nih Pak, berikutnya hal-hal efektif apa nih yang selama ini menurut Bapak efektif dalam memecahkan masalah dilema etika? Adapun langkah-langkah efektif yang selama saya jalani di sekolah, ya, kebetulan juga saya ini sudah 4 sekolah dan 8 tahun. Kalau besar-besar permasalahan pertemuan pengalaman di sekolah-sekolah yang saya jalani itu memang luar biasa banget. Terutama di sekolah kita ini, kita memang harus cepat dan tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan itu yang sangat sulit. Apalagi saya dalam posisi yang bisa dikatakan masih muda, itu harus banyak belajar, dan langkah-langkah efektif itu harus kita pikir dengan bagus ya. Pertama harus banyak sharing dengan kawan-kawan yang senior, dengan orang-orang yang memang kompeten di banyak masalah ya. Tentunya dia berbagi pengalaman. Yang pertama itu kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Itu yang kita harus ketahui dulu. Kenapa? Tidak mungkin dalam suatu masalah itu tidak bertentang. Artinya kita harus mengenali dulu apa sumber masalah yang memang terjadi. Dengan demikian kita bisa nanti mengetahui ini masalah itu. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan siapa yang terlibat. Misalnya di sekolah 172 ini misalnya antara guru misalnya dengan pengajar misalnya kan, yang terlibatnya siapa. Terus data-datanya harus relevan. Saya tidak bisa misalnya mendengar keterangan sepihak dari pihak yang satu, pihak yang A, pihak yang B. Kita harus betul harus memahami dan meminta data-data yang relevan dan minta keterangan itu yang memang benar, bukan hanya direkayasa untuk menguntungkan pihak lain. Itu tidak bisa. Terus yang selanjutnya harus kembali lagi harus tenang, karena ketenangan itulah yang bisa
kita bisa membuka pikiran kita bahwa mengetahui bahwa hati nurani kita itu, oh ini benar, ini salah, dan dengan pemikiran yang jernih itulah kita nanti bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah yang menimpa masalah diri kita maupun sekolah. Saya rasa itu yang kira-kira efektifnya itu dari sekian, ada 4 sekitar 4 dan seterusnya masih banyak yang lain yang tentunya pada intinya kita harus tahu itu masalahnya apa, terus yang terlibat siapa, terus kita mengumpulkan data-data yang memang harus relevan, tidak bisa mendengar dari keterangan sepihak, terus juga kita harus berpikir dengan tenang, sabar yang tentunya harus, karena kita tidak bisa gegabah dalam menyikapi suatu masalah. Pikiran itu ya. Tadi kan hal-hal efektif nih Pak, sekarang berkaitan dengan tantangan. Nah, apa saja nih Pak tantangan yang Bapak hadapi atau temui selama mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Sebuah tantangan ini memang suatu yang memang harus dihadapi, karena setiap keputusan yang kita ambil itu tantangan ini. Artinya dalam perjalanan kita menyelesaikan masalah itu tentu ada potensi atau resiko yang harus kita hadapi. Tantangan ini harus siap, terutama itu harus bisa mengendalikan diri dengan segala resiko itu, yang terutama misalnya kita harus nanti dari sebuah keputusan itu kita dibenci orang, mungkin dibenci pihak A, mungkin dibenci pihak B, yang tentunya itu resiko seorang kepala sekolah. Mungkin saya dalam perjalanan itu kadang-kadang dibenci pihak ini, pihak itu biasa. Nah kita harus ya sabar, dengan beriring waktu nanti semua bakal paham, oh ini ketika pengambilan keputusan ini efek ini, kebaikannya ini, keburukannya ini. Ketika juga kita mengambil keputusan dengan pihak seolah-olah merugikan pihak ini, nanti dia bakal paham, oh inilah suatu manfaat atau mudarat yang harus kita jalani. Artinya kita ini kan berkecimpung dengan orang-orang yang memang pengetahuan. Jadi mungkin saat itu dia tidak bisa berpikir dengan jernih, dia harus mengikuti ego. Nah, dengan demikian kita harus benci. Tapi setelah dia berpikir dengan jernih, oh dia mengetahui inilah sebuah keputusan ini menguntungkan diri kita sama-sama. Ini demikian. Kalau tantangannya luar biasa. Derita seorang kepala sekolah itu ketika memang menghadapi masalah yang benar melawan salah. Kalau benar lawan benar itu kan miskomunikasi sifatnya. Dilema etika inilah yang memang seorang kepala sekolah rumit sekali menghadapi. Orang melihat enaknya kepala sekolah itu ketika tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, disitulah posisi kita seorang leader itu harus tenang, harus bisa menempatkan diri dan memposisikan diri pada porsinya. Mungkin demikian. Ya, jadi memang keputusan itu tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak gitu ya Pak ya. Tapi sebagai seorang kepala sekolah, Bapak akan ambil keputusan yang terbaik untuk sekolah ini ya Pak ya. Oke. Nah berikutnya nih Pak, jadwal, adakah jadwal atau katakanlah maksudnya ketika apakah ada masalah itu langsung diselesaikan pada saat itu, ataukah ada jadwal tertentu atau prosedurnya? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dilema etika? Kalau untuk permasalahan kita menyelesaikan masalah itu sewaktu itu atau kita berjadwal ya kira-kira, tentu kita harus mengetahui dulu permasalahannya itu kira-kira bisa diselesaikan saat itu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau permasalahan itu sudah menyangkut dengan hajat hidup, artinya itu kan berkembang luar biasa. Itu harus kita melibatkan pihak-pihak yang memang terlibat dengan pihak sekolah, yaitu terutama warga sekolah, PIT, terus dari pihak pengawas, pihak penwil, dan itu membutuh waktu. Artinya kita harus menjadwalkan kegiatan untuk penyelesaian masalah. Tapi ketika memang kita masalahnya bisa kita selesaikan di sekolah,
misalnya masalah gaji, kita menyangkut dengan hajat hidup orang. Artinya kalau memang itu belum menemukan titik temu, artinya kita harus menjadwalkan kegiatan itu, menyelesaikan masalah itu dengan jadwal, dengan misalnya apa seminggu. Karena seorang kepala sekolah juga harus minta keterangan-keterangan untuk apa pencerahan kita, supaya nanti dalam pengambil keputusan itu kita tidak bisa tidak merugikan pihak-pihak yang memang bermasalah itu. Tentu kita harus menghubungi dari pihak komite, dari pengawas, dari perwil, dari Babin Kaptipmas. Tentunya itu semua pihak yang memang yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalah. Saya kira demikian juga ya. Kira-kira untuk terjadwal atau tidaknya tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi. Karena butuh ketenangan ya Pak ya dalam memutuskan, jangan sampai nanti salah ngambil keputusan gitu ya Pak ya. Oke. Nah berikutnya nih Pak, siapa saja orangnya atau faktor apa saja yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ya Pak? Nah, kalau untuk orang-orang yang terlibat itu tentunya adalah rekan-rekan saya, terutama Dewan Guru, ya tentu orang-orang yang memang sangat membantu saya, terutama dalam menghadapi masalah. Dewan Guru itu adalah nyawa rohnya kita. Seorang kepala sekolah itu rohnya dan seorang guru, para dewan guru. Yang kedua itu adalah komite, karena komite ini perannya luar biasa di sekolah. Makanya pihak sekolah tidak bisa menyampingkan komite, karena komite punya tugas dan wewenang yang luar biasa itu sekolah. Terus juga ada pengawas, terus ada korwil, koordinator wilayah yang tentunya itu adalah kaki tangannya dinas. Kalaupun tidak, nanti artinya tidak selesai dengan kita, oleh pihak korwil kita menyangkut dengan pihak dinas, dengan pendidikan. Yang tentunya itu adalah undang-undang bapak kita. Ini kan penyelesaian masalah itu kembali ke dinas. Terus juga ada pihak keamanan itu kaki dinas. Yang itu kita harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah supaya tidak berkepanjangan masalah yang ada. Itu dengan beberapa pihak yang terlibat itulah ya, pihak-pihak yang terkait itu yang bisa tentunya untuk meringankan beban kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah, supaya sekolah itu tetap kondusif, ya, nyaman dan kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Saya rasa itu yang terlibat yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah, terutama pertama guru, komite, pengawas, korwil, maupun dinas, maupun dari pihak keluarga yaitu Kamtipmas yang ada di lingkungan sekolah. Kita sudah di ujung pembicaraan Pak. Sepanjang apa yang telah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir tadi Pak, sekarang adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik Bu Vera, ini itu sudah kita masuk ke arah kesimpulan. Dalam pengambil keputusan ini yang jelas pengalamannya itu kita mengutamakan rasa keadilan gitu. Karena semua masalah itu sudut masalahnya kita harus mengedepankan rasa keadilan dan kebersamaan. Nah dengan demikian pengalaman yang saya hadapi selama ini terutama harus mengedepankan bahasa yang santun, lemah lembut. Nah, supaya nanti yang punya masalah dengan kita menggunakan bahasa lembut dengan bahasa yang santun, orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Adapun yang pengalaman yang pahit, yang seperti saya sampaikan tadi, kita itu dibenci orang. Ketika memang kita dalam menyelesaikan masalah, kita salah. Yang kira-kira apa perasaan orang, kita merugikan orang. Padahal kita dalam hati kita seorang kepala sekolah itu tidak ada bisa memihak pihak yang mana, pihak yang A, yang B tidak, tapi di posisi yang maupun kejadian misalnya masalah dengan wali murid. Seorang kepala sekolah tidak bisa membela guru, atau membela guru tidak bisa, tapi dia harus mengimbangi antara wali murid dan maupun kejadian-kejadian yang lain yang melibatkan warga sekolah. Artinya seorang kepala sekolah pun harus berada di tengah, mungkin di depan, posisinya di depan, tapi kita berkeadilan, memposisikan diri pada tempatnya. Pengalaman
pengalaman seperti ini yang tentunya nanti dari guru penggerak juga suatu saat akan menemukan ketika memang kita sudah menjadi kepala sekolah yang sulit ketika menemukan baik guru etika maupun pendidikan lain. Tentu kita harus belajar dengan para senior kita, tentu dia banyak pengalaman ilmu. Saya rasa demikian. Ada pengalaman itu tentu ada baik ada buruk. Itu bagaimana kita menyikapi dari semua masalah itu. Terutama kita harus kembali lagi tenang, fokus, dan dalam mengambil keputusan itu kita harus berkeadilan. Karena dengan berkeadilan itulah semua pihak akan merasa puas dengan apa yang kita putuskan, merasa tenang, merasa terayomi, merasa terlindungi. Saya rasa demikian kira-kira. Kira-kira kalau ditanya masalah tantangan yang pengalaman yang dihadapi dalam menjalankan tugas seorang kepala sekolah. Iya Pak, banyak sekali hal yang dapat saya pelajari selama wawancara ini. Luar biasa Pak Nodi yang sudah menjadi kepala sekolah dari sekolah yang lama, sudah 4 kali Pak ya, sampai ke sekolah kita ini di SD Seleksi Bukit Batu Utara. Kemudian juga Pak Nodi masih mau bertanya kepada senior, kepada kawan-kawan sekolah dalam mengambil keputusan. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan yang Bapak utamakan adalah keadilan dan kebersamaan dengan bahasa yang santun dan tidak merugikan semua pihak. Mungkin dalam keadaan yang sedang bermasalah, mungkin yang sedang bermasalah akan merasa dirugikan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan keputusan Bapak yang tepat, kemungkinan orang-orang ini nanti akan menerima yang benar. Baiklah Pak Nodi. Baik, kalau bicara gini, sebelum kita mengakhiri wawancara ini ada beberapa segmen. Yang pertama itu ya, Ibu Tera selaku DPP yang memiliki adalah bakal calon kepala sekolah. Tapi yang pertama itu pengembangan diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan pernah peduli dengan urusan orang lain. Kenapa? Orang kita. Yang jelas tugas kita adalah menjalankan tugas bagaimana fungsi kita yaitu seorang guru itu dalam pengembangan kita untuk siswa kita. Ketika memang nanti kita berhasil mendidik siswa-siswa kita, berarti kita dalam perjalanan nanti kalaupun kita ditugaskan oleh pihak pemerintah kepala sekolah, kita sudah siap. Jelas kita memberi contoh. Yang pertama contohnya di depan, baik dalam kegiatan mengajar maupun kegiatan lain kita adalah sampel. Ketika kita bisa mengembangkan itu, tentu semua tugas yang diberikan kepada kita bisa bertanggung jawab. Demikian itu pesan yang perlu saya sampaikan. Saya pun sampai saat ini masih belajar. Karena proses belajar ini panjang. Jangan kita cepat berbangga. Saya pun alhamdulillah sampai saat ini masih terus belajar. Kita belum pernah, mungkin pengalaman kita belum seberapa. Mungkin masalah seperti yang kita wawancarai bahas hari ini, misalnya masalah ini tidak kita temui, mungkin masalah lain belum kita hadapi. Artinya dengan perjalanan itulah yang perlu kita harus berjalan sambil kita belajar. Tentu Bu Tera pun demikian, mungkin belajar dengan para senior yang tentunya untuk diri kita sendiri. Terutama tekankan dalam diri kita itu prinsip bahasa dengan berapa hidup itu dengan etika dan tata krama yang baik. Karena dengan demikian orang akan senang dengan kita. Tapi kalau kita mengedepankan ilmu itu tidak baik. Tapi pada intinya kedepankan adab pada ilmu. Kalau kita kedepankan itu dimanapun keberadaan kita orang selalu senang. Tapi kalau ilmu kita kedepankan tanpa menyampingkan adab, tidak akan disenangi orang. Karena pada dasarnya pada intinya itu adalah mengedepankan adab baru ilmu. Demikian Bu Tera dan beberapa pesan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Tera terus semangat untuk menyelesaikan CGP ini yang tentunya nanti akan kembali ke sekolah dengan semangat yang baru dan pengetahuan yang baru. Terima kasih Bu Tera atas
waktunya juga saya juga senang, banyak juga sambil belajar juga saya dengan Mutiara, dengan kawan-kawan yang lain yang tentunya kami dari sekolah ini dari kepala sekolah juga tentu harus tahu bahwa dalam tugas ini mengembangkan diri seperti ini kami pun demikian harus lebih mengembangkan diri semestinya. Demikian Mutiara, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Insya Allah saya akan menjaga dan selalu mengingat amanat dan pesan yang Bapak sampaikan pada saya. Insya Allah untuk kepentingan murid kita di sana. Kemudian di akhir ini saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang luar biasa Bapak berikan untuk saya. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahril, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Allah masih beri kesehatan dan semoga ibu juga dalam keadaan baik. Terima kasih ya Pak, saya ucapkan karena Bapak telah bersedia memenuhi permintaan saya untuk dapat diwawancara hari ini ya Pak ya. Iya. Mungkin sebelum memulai kegiatan wawancara kita hari ini, ada baiknya Pak Sahril memperkenalkan diri sedikit aja secara singkat Pak. Baik, nama saya Sahril, bertugas saat ini di SD 174 Bengkulu Utara, dan sama dengan Ibu Vera, dulu juga pernah mengikuti CGP Angkatan 7 yang selesainya di tahun 2023. Terima kasih ya Pak. Sesuai janji kita kemarin ya Pak ya, Ya. bahwasanya hari ini saya meminta bantuan Pak Sahril untuk dapat mewawancarai mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diambil oleh seorang pemimpin, di mana tugas ini adalah pemenuhan tugas saya sebagai calon guru pembela angkatan 9. Pak Sahril, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih Pak, Yes. mengenai pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab. Pertama yang saya sampaikan permohonan maaf tentunya karena saya di sini sebagai kepala sekolah pun baru katakanlah 3 bulan. Jadi dalam pengambilan keputusan ya kalau berdasarkan ilmu yang didapat dari CGP kemarin, pendidikan guru penggerak, ya alhamdulillah kita sudah terapkan. Cara kita menentukan apakah itu dilema etika atau bukan, tentu ada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang nantinya mungkin dapat kita jelaskan satu persatu. Sementara itu dulu. Nah Pak, berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, selama ini bagaimana nih Bapak dalam menjalankan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki dua kebajikan. Iya baik ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Kita harus memahami dulu ada 4 paradigma yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mungkin Bu Vera pun sudah memahami 4 paradigma tersebut ya, berkaitan dengan kepentingan ya, ada individu dengan kelompok dan sebagainya. Kemudian ada juga berprinsipnya, nanti berprinsip berbasis pada rasa peduli, berbasis pada peraturan, kemudian berbasis pada hasil akhir. Nah kesemuanya itu berkaitan dengan dilema etika yang akan kita bahas sekarang. Nah berkaitan dengan keputusan yang sudah saya ambil terhadap keputusan yang saya ambil di SD 174 Bengkulu Utara ini, kalau yang kasus untuk dilema etika ada beberapa kasus. Nah kasus yang misalnya antara individu dengan kelompok, mungkin ada beberapa anak, satu anak lah katakan demikian, yang
ketika soal ujian gitu dia katakanlah nggak jujur. Nah ini kan, tapi secara regulasi dan sebagainya dia gimana ya, kena sanksi seharusnya. Ini kan berarti ada perlawanan antara kepentingan atau rasa keadilan tadi. Nah disitulah saya menerapkan yang namanya 9 langkah. Kalau seandainya ini bukan dilema etika dan memang harus dilanjutkan ke yang lebih tinggi, ya saya kira ini masalahnya lebih gampang. Artinya misalnya ada kejadian anak merokok, itu udah jelas itu bukan dilema etika. Jadi mau nggak mau kita tanganinya secara yang sebenarnya. Itu kasus merokok misalnya saja, apalagi kasus yang lebih dari itu sudah ada hukumnya. Dia bukan lagi dilema etika. Yang dilema etika yang di sini adalah ya seperti yang saya bilang tadi, atau bagaimana kita memberikan pendidikan atau pembelajaran ataupun kepedulian kita mungkin terhadap anak ini, dan anak ini mungkin agak berbeda, atau mungkin dari latar belakangnya anak ini sering telat, kenapa sering telat. Nah disitulah ada dilema etika, ada rasa ketidakadilan dengan anak lain mungkin misalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan hal ini. Sekali Pak ya. Nah, berdasarkan jawaban yang Bapak sampaikan tadi ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika ini Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya karena sudah mengikuti namanya pendidikan guru penggerak, yang saya pahami itu juga, ya saya mencoba menerapkannya, dan dengan menerapkannya alhamdulillah ya benar adanya. Sebelum saya jadi kepala sekolah, ya kita juga pernah ngambil keputusan katakanlah di kelas. Itu hanya berdasarkan naluri. Naluri ini menurut kita baik, tapi baik menurut kita kan belum tentu baik menurut orang gitu. Nah jadi saya dalam mengambil langkah-langkahnya berpedoman pada yang telah saya ketahui dalam pendidikan guru penggerak. Saya memilah-milah dulu, mengetahui 4 paradigmanya, prinsip-prinsipnya, kemudian 9 langkahnya. Kalau dia dilema etika, kalau memang dia dilema etika, kita bisa mengadakan dialog, komunikasi, bagaimana jalan solusi terbaik untuk misalnya salah satu kasus yang terjadi. Tapi kalau dia itu bukan dilema etika, ya kita serahkan atau kita gampang untuk memutuskannya gitu. Sudah jelas kalau itu memang salah, ada sanksi dan sebagainya. Ya, jadi kalau tadi kata Bapak ya, kalau yang sudah jelas bukan dilema etika berarti sesuai peraturan sudah ada sanksinya ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau memang dia dilema etika mungkin nanti ada prosedurnya seperti Iya. diskusi dan lain sebagainya. Iya. Oke. Nah berdasarkan ini tadi hal-hal apa nih Pak yang efektif selama Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah kalau untuk dilema etika, hal-hal yang penting yang khusus itu, pertama kita harus mengetahui dulu siapa saja yang terlibat di kasus itu. Yang pertama menurut saya itu kita tenangkan dulu semua. Artinya misalnya misalnya suatu kasus saja, ada anak nilai katakanlah nggak naik kelas, misalnya terus orang tuanya protes. Nah saya sebagai kepala sekolah dan guru mengajak jangan kita membela diri terlebih dahulu. Kita tenangkan dulu, kita ajak ke kantor, kita ajak ngomong baik-baik. Walaupun kita punya bukti dan sebagainya, kita langsung ini Pak anak bapak nilai segini-gini. Saya kira itu nggak perlu. Kita bawa dulu ke kantor, kita tenangkan, kita sambut dia dengan baik, kita dengarkan apa yang jadi keluhannya. Kemudian kita diskusikan, dan kita juga tanya kepada guru yang bersangkutan. Kita ketemukan gitu. Jadi adanya diskusi, adanya dialog. Dan kita memberikan pemahaman-pemahaman yang tentunya benar adanya, bukan pemahaman yang menyesatkan atau mungkin katakanlah hal-hal yang menjadi provokasi bagi si guru atau provokasi bagi si wali murid. Jadi kita berusaha mencari jalan terbaik. Itu saya kira hal-hal yang penting yang saya ambil langkahnya. Begitupun dengan keadaan sehari-hari, kita harus sering-sering mengadakan refleksi, introspeksi baik terhadap diri kita sebagai guru ataupun terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, agar apapun yang terjadi nantinya kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Oke Pak, itu tadi yang hal-hal yang efektif ya Pak. Iya. Nah, sekarang tantangannya nih Pak, ketika mengambil keputusan, adakah hal-hal yang menjadi tantangan nih buat Bapak ketika mengambil keputusan tersebut? Tantangan tentu ada. Kita kalau dalam menghadapi tantangan itu intinya jangan pernah berputus asa. Jadi kalau kita nggak mau hidup, ya itu tadi,
nggak mau berani menghadapi tantangan. Jadi tantangan itu pasti ada, dan tantangan itu harus dihadapi. Kalaupun gagal, kita akan coba lagi. Nah, tantangan yang pernah saya hadapi misalnya di sekolah ini SD 174, ada wali murid mungkin datang dengan membawa permasalahannya, kita hadapi saja dengan tenang, kita sampaikan yang membuat hatinya orang tua tersebut juga tenang, dan kita nggak perlu emosi atau ya mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Jadi kalau tantangan itu pasti ada, namanya orang juga kritik pasti ada. Contohnya di sekolah antara guru kepala sekolah misalnya, ada mungkin guru itu hanya tahu tugas orang lain, tapi nggak sadar dengan tugas dia. Orang lain, ya. Jadi guru kepala sekolah juga ada, tahunya tugas guru, tapi nggak sadar tugasnya kepala sekolah itu apa. Nah, saya kalau berusaha, ini bukan saya udah bagus, sudah hebat, bukan. Saya juga berusaha untuk itu, menciptakan kondisi yang kondusif, aman menyenangkan bagi guru, aman dan menyenangkan juga bagi murid-murid, sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan apa yang disampaikan tentunya bisa dapat diterima oleh semua warga sekolah. Itu harapan. Luar biasa ya Pak Sarun. Ini Pak, berikutnya nih Pak, jadwal nih Pak, terkait pengambilan keputusan dilema etika. Apakah ada jadwal khusus atau ketika terjadi kasus langsung diselesaikan pada saat itu juga Pak? Nah, kalau itu kita ada tahapan-tahapan tentunya. Kalau dia memang emergensi atau insidental seperti memang harus diselesaikan pada hari itu, ya kita harus juga cepat bertindak, berinisiatif. Tapi kalau kasus itu katakanlah tidak memerlukan waktu cepat untuk segera diselesaikan, mungkin kita perlu berdiskusi, perlu berdialog. Contohnya misalnya anaknya nakal terus kamu keluar dari sekolah ini, itu kan nggak bagus. Kita panggil dulu, kita dengar keterangannya apa, alasannya apa. Atau anak itu berapa hari nggak masuk, jangan serta-merta, oh kamu nggak boleh sekolah lagi sini. Itu saya kira menyalahi. Jadi kita panggil dulu, kita dengarkan. Karena kita di sini ada keterampilan mendengarkan juga, toh. Kita harus mendengarkan apa menjadi keluhannya. Karena ya itu tadi tugas kita tuh mendengarkan, kemudian menumbuhkan bakat yang minat yang ada pada diri murid tentunya. Jadi kita banyak-banyak mendengarkan apa pemikiran dari murid, apa keinginan-keinginannya, dan kita selaraskan dengan tujuan-tujuan yang ada di sekolah, baik itu tujuan pembelajaran atau visi dan misi dari sekolah. Baik, visi-misi ya Pak. Oke. Nah, berikutnya nih, siapa orang atau faktor-faktor apa saja nih yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan di bidang etika nih Pak? Orang-orang kalau berkaitan dengan masalah yang dihadapi, tentu yang terlibat tentunya. Kalau dia wali murid dengan muridnya itu ya dia terlibat, kemudian dengan gurunya mungkin juga itu dia terlibat. Tapi kalau yang saya sebagai contoh teladan saya dalam mengambil keputusan, misalnya dari kepala sekolah yang saya dulu, saya kira sudah bagus juga dia bagaimana cara mengambil keputusan, dan yang baik dari dia juga saya ambil gitu loh. Nah juga mungkin dari Pak Nodi misalnya di Sumaragung, ada hal yang baik juga dari situ. Itu juga saya jadikan contoh untuk diterapkan di sini kalau memang itu baik dan tepat juga untuk diterapkan di sini. Jadi tergantung siapa yang terlibat di sini. Maksudnya kalau memang itu kasusnya berkaitan dengan peristiwa yang ada di SD ini, tentu siapapun yang terlibat dalam itu ya kita ajak berdialog. Nah, nih Pak, kita sudah di ujung pembicaraan kita nih Pak. Ya. Sepanjang apa yang telah Bapak sampaikan nih Pak, apa nih pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ambil? Nah, kalau pembelajaran atau hikmah dari kita mengambil keputusan itu adalah di situ ada kita katakan seperti yang bilang tadi, kita mau mendengarkan orang lain. Itu suatu keterampilan, suatu kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Kita harus berbiasa mendengarkan orang lain, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi unek-uneknya, apa harapannya terhadap diri kita, terhadap institusi sekolah ini, kita harus dengarkan. Kalau memang itu selaras, sejalan, ya tidak salah kita terapkan. Dan kita jangan sampai mematikan karakter baik pada dirinya, ataupun budaya-budaya baik atau budaya positif yang ada pada dirinya. Kalau memang itu bagus, ya kita dengarkan. Kalaupun ada kesalahpahaman atau keliruan, kita sama-sama berdialog untuk meluruskan, menyamakan pola pikir kita. Kemudian pembelajaran berikutnya bahwa marah tidak akan
selamanya bisa menyelesaikan masalah. Yang dapat menyelesaikan masalah adalah dengan komunikasi. Kemudian bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan baik terhadap murid, terhadap guru, terhadap lingkungan sekolah. Itu adalah komunikasi dan akhlak yang mulia. Kalau kita berakhlak, insya Allah kita dapat diterima dimanapun. Tapi kalau kita budaya kita kurang bagus, ya kita akan tidak terima. Seperti tadi saya upacara, saya menyampaikan filosofi sebuah botol. Botol itu kalau kosong mungkin harganya botol aqua itu ya. Ini kita cerita tadi. Botol aqua itu kalau diisi kosong aja dijual hanya sama rongsokan, nggak ada nilai. Tapi kalau udah dikasih isi mineral, itu harganya mungkin 5.000. Tapi kalau diisi dengan misalnya jus kokat udah 10.000 tuh nilainya. Apalagi diisi madu, apalagi diisi minyak wangi. Tapi bagaimana seandainya diisi dengan air comberan? Tentu tempatnya adalah di tempat sampah. Kalau dalam Islam tempatnya adalah di neraka. Nah begitu diri kita, saya bilang juga sama mereka, sama semua guru ya. Kita juga sama, kita sama dengan botol. Kita berbeda-beda, ada botol aqua, ada botol mineral dan sebagainya. Nah isinya apa? Karakter kita. Karakter itu dari ilmu kita, dari pengetahuan kita, dari pembelajaran kita yang membangun suatu budaya. Budaya seperti apa? Budaya positif. Kadang kita salah mengartikan budaya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dulu. Itu jangan budaya. Padahal budaya itu adalah bisa dikembangkan kepada yang lebih baik sehingga membudaya. Bagaimana biar membudaya? Dari ilmu yang kita pahami, yang kemudian kita terapkan, kita biasakan menjadi suatu kebiasaan, dan itulah budaya. Nah budaya baik, contohnya budaya antri, itu kan budaya baik. Dulu mungkin zaman dulu nggak ada mungkin budaya antri, yang ada gotong royong. Nah gotong royong tetap kita lestarikan, budaya yang lain tetap kita majukan. Kalau memang itu bagus, apa salahnya? Jadi menurut saya pembelajaran yang harus kita ambil dari pengambilan keputusan, bagaimana kita bisa mengimbangkan dengan, maksudnya bisa balance, bisa seimbang dengan sesiapapun yang terlibat di dalam itu. Tidak menyakiti salah satu dan tidak juga membela salah satunya. Kita ambil jalan itu. Luar biasa Pak Salim ya, jebolan CGP ini senior saya. Oke lah Pak, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Pak Salim hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena telah bersedia untuk diwawancarai dalam pengambilan tugas saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya.